Menurut Kamus Besar Indonesia, seni patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Menurut Ensiklopedia Indonesia, seni patung adalah seni pahat atau bentuk badan yang padat serta diwujudkan dalam 3 dimensional berupa gambar-gambar timbul. Bangsa Indonesia mengenal seni ukir sejak zaman Batu Muda atau sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Hal tersebut terkait dengan perkembangan seni patung dengan seni ukir yang berkaitan erat. Hasil karya seni ukiran telah diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa kapak batu dengan menggunakan motif yang proses pembuatannya sederhana. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan karya seni pada zaman tersebut seperti tanah liat, kayu, batu, kulit, bambu, tanduk hewan, dan sebagainya. Motif yang dibuat masih berupa atau motif-motif yang berbentuk geometris seperti titik, garis, lengkungan, dan sebagainya. Pada tahun 500 hingga 300 sebelum Masehi atau pada zaman perunggu, seni ukir mulai berkembang. Bahan-bahan yang digunakan seperti emas, perunggu, perak dengan menggunakan teknik cor dengan berbagai variasi atau motif yang beragam. Perkembangan seni ukir mulai berkembang pesat setelah masuknya agama Buddha, Hindu, dan Islam. Karya seni tersebut digunakan untuk keperluan ritual atau penghormatan sang raja, sehingga karya ukiran dapat dijumpai pada candi prasasti. Selain pada candi, juga dapat dijumpai pada senjata tradisional seperti keris, tombak, nisan, serta alat kesenian seperti gamelan dan wayang. Motif-motif yang diciptakan tidak terlepas dari kisah para dewa dan pahlawan. Seni pahat atau patung mulai dikenal setelah seni ukir menemui masa kejayaannya dan mulailah untuk menciptakan karya seni yang indah dan menarik dan bukan saja mengukir tetapi membuat sebuah bentuk. Figuratif atau imitatif adalah patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk tumbuhan yang dibuat sedemikian menyerupai bentuk aslinya. Deformatif, yaitu bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuk alam diolah, digubah menurut gagasan dan imajinasi pematung. Pengubahan dari bentuk alam menjadi bentuk baru ini masih terkait dengan sifat-sifat fisik. Non-figuratif. Jenis non-figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung jenis ini biasanya hanya menampilkan garis lekukan atau bagian tertentu dari suatu objek. Patung sonde adalah jenis patung yang utuh dengan posisi yang sangat beragam. Ada yang jongkok, duduk, berdiri, tidur, dan lain-lain. Patung tarso adalah jenis patung yang sengaja dibuat hanya pada bagian-bagian tertentu saja atau sebagian tubuh. Patung freestanding adalah jenis patung yang berdiri dengan tegak. Patung pose adalah jenis patung setengah badan. Gregorius Siddhartha
Darta adalah pria kelahiran Yogyakarta. Lahir pada tanggal 30 November 1932. Beliau merupakan seniman yang terkenal di Yogyakarta. Karya-karyanya sering menggunakan medium yang berbeda dari kebanyakan seniman-seniman lainnya, bahkan cenderung tak lazim. Contohnya, Darta pernah membuat patung dengan bahan keras dari mata uang. Selain seni patung, Darta pernah menjelajahi cabang seni lainnya seperti seni lukis, keramik, bahkan kerajinan tangan. Edi Sunarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 1932. Mungkin nama Edi Sunarso tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat umum, apalagi oleh anak muda zaman sekarang. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik namanya yang tidak terlalu terkenal, terlahir banyak karya fenomenal yang kerap kali ditemukan di Jakarta. Contohnya, Monumen Selamat Datang yang ada di Bundaran Hotel Indonesia, ataupun patung pembebasan Irian Barat yang ada di Lapangan Banteng. Sebenarnya orang-orang akan langsung paham jika karyanya disebutkan tanpa mereka tahu sosok di balik pembuatan semua mahakarya tersebut. I. Nyoman Nuarta. Ia lahir pada tanggal 14 November tahun 1951 di Tabanan, Bali. Pria yang menempuh pendidikan seni rupa di ITB pada tahun 1972 ini merupakan anak keenam dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Wirja Wijana dan ibunya bernama Semuda. Pada awalnya ia mengambil jurusan seni lukis, namun memutuskan untuk pindah ke jurusan seni patung pada tahun kedua kuliahnya. Sedikit berbeda dengan dua seniman yang telah dijelaskan sebelumnya, I. Nyoman Nuarta merupakan seniman patung yang sangat terkenal di Indonesia. Ia dikenal sebagai maestro patung asal Bali dengan karyanya yang paling terkenal, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana.